Malam itu, suara langkah kaki terdengar dari ruang jenazah. Padahal semua pasien sudah dimakamkan. Laras menoleh, jantungnya berdetak aneh. Di sana, berdiri seorang pria dengan senyum hangat yang seharusnya sudah mati 3 hari lalu. Dan malam itu, cinta yang ia kubur bangkit kembali bersama mayat yang tak tenang. Dan ini adalah ceritaku. Hujan turun deras malam itu. Langit di atas kota kecil Sembada tampak kelabu, seolah ikut berkabung bersama waktu yang beku. Petir sesekali menyambar, menerangi langit yang kelam, memantulkan bayangan rumah sakit tua di pinggir kota yang sudah lama menjadi bahan cerita seram bagi warga sekitar. Rumah sakit itu berdiri sejak zaman Belanda. Cat dindingnya sudah mengelupas dan lorong-lorongnya panjang dengan lampu yang sering mati sendiri. Tapi malam ini hanya satu ruangan yang masih menyala, ruang jenazah. Di dalamnya seorang perempuan muda duduk sendiri di kursi plastik berwarna abu-abu. Namanya Laras Ayu Ramadhani. Usia 23 tahun. Koas kedokteran yang sedang menjalani tugas malam pertamanya tanpa senior. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit basah karena kehujanan saat datang tadi, dan tangannya dingin menggenggam pena di atas formulir laporan kematian pasien. Suara detak jam dinding terdengar jelas, berpadu dengan gemericik air hujan di atap seng. Bau formalin menyengat menembus masker yang ia pakai. 3 jenazah sudah dibungkus rapi di atas meja besi panjang, masing-masing dengan kain kafan putih yang sudah agak lembab karena udara malam. Di pojok ruangan, satu lampu neon berkelap-kelip, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Setiap kali cahaya itu meredup, Laras merasa seolah ada sesuatu yang ikut bergerak di ujung matanya. Ia mencoba fokus menulis laporan di kertas yang mulai basah oleh uap lembab ruangan. Tapi ketika menulis nama terakhir di daftar, tangannya berhenti. Ia menatap barisan huruf itu dengan alis berkerut. Atma Prasetyo, meninggal pukul 23.47, penyebab gagal nafas. Ia mengeja nama itu pelan, seakan mencoba mengingat di mana pernah mendengarnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa berat. Dada Laras tiba-tiba sesak, seperti ada beban yang tak terlihat menekan dadanya. Entah kenapa namanya terasa akrab, sangat akrab. Tapi ia yakin belum pernah bertemu pasien itu sebelumnya. Saat perawat menyerahkan laporan tadi sore, jenazah Atma sudah dalam keadaan terbungkus rapi. Laras hanya sempat melihat ujung jarinya yang membiru dan dingin, sebelum petugas memindahkannya ke ruang pendingin. Ia mencoba mengabaikan rasa aneh di dalam dan melanjutkan tulisannya. Tapi belum sempat menyelesaikan kalimat berikutnya, suara lembut terdengar dari belakang. Kenapa menatap begitu lama, Mbak Laras? Tubuhnya langsung menegang. Pena jatuh dari tangannya membentur lantai dan bergulir ke bawah meja. Jantung Laras berdetak keras. Ia perlahan menoleh. Seorang lelaki berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana hitam, dan rambutnya sedikit berantakan. Senyumannya tenang, matanya teduh seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur panjang. Maaf, saya nggak bermaksud ganggu, katanya pelan. Suaranya lembut tapi dalam. Saya cuma mau ambil jas hujan di loker. Laras butuh waktu beberapa detik untuk menjawab. Ia menatap lelaki itu, lalu menoleh ke arah pintu, yang seingatnya sudah ia kunci dari dalam. Oh iya, silahkan, jawabnya gugup, suaranya sedikit gemetar. Lelaki itu berjalan melewatinya, langkahnya pelan, tapi setiap langkahnya meninggalkan jejak suara lembut seperti kain basah menyentuh lantai. Saat ia lewat di dekat Laras, tercium aroma melati dan tanah basah. Aroma yang sangat khas,
seperti bunga tabur di atas tanah makam yang baru saja disiram hujan. Laras menunduk, berusaha menenangkan diri. Ia tahu semua perawat sudah pulang dan tak ada dokter lain yang sedang jaga malam ini. Tapi lelaki itu tampak nyata, bahkan terlalu nyata. "Nama kamu siapa?" tanya Laras, mencoba terdengar santai. Lelaki itu berhenti di depan loker, membuka pintunya perlahan. Ia menoleh sambil tersenyum samar. "Atma," jawabnya singkat. Waktu seakan berhenti. Laras menatapnya, pupil matanya membesar. "Atma?" Nama yang baru saja ia tulis di daftar kematian. Ia ingin berkata sesuatu tapi tenggorokannya kering. "Ruangan ini, kamu kerja di sini?" tanya Laras. Suaranya nyaris berbisik. Atma menatapnya sesaat, lalu hanya mengangguk pelan. "Iya, dulu." Kalimat itu terdengar aneh di telinga Laras. Dulu. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, lelaki itu menutup loker, lalu berjalan keluar. Tapi yang membuat Laras semakin bingung, pintu ruangan tidak terbuka sedikit pun saat ia melangkah ke sana. Lelaki itu hanya berjalan lurus ke arah pintu yang tertutup, dan sekejap kemudian, ia sudah menghilang di balik kaca buram. Laras terdiam cukup lama. Ia menatap pintu itu, lalu menatap lagi papan nama di tangannya. Atma Prasetyo. Ia berbisik pelan. Meninggal 3 jam lalu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin lelaki itu adalah petugas baru, atau mungkin sisa penglihatannya yang aneh dan lelah. Tapi semakin ia mencoba berpikir logis, semakin jantungnya berdebar tanpa alasan. Ketika akhirnya ia menunduk untuk mengambil pena yang jatuh tadi, bulu kuduknya berdiri. Di bawah meja, di antara lantai dingin yang berkilau karena lembab, ada bekas langkah kaki, basah, meninggalkan jejak ke arah meja jenazah. Jejak itu berhenti tepat di depan salah satu kain kafan. Laras menelan ludah. Ia berdiri perlahan, menatap jenazah itu dengan hati yang gemetar. Ujung kain kafan bagian kepala sedikit terbuka, seperti tersingkap angin, memperlihatkan secuil kulit pucat di baliknya. Ia mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. Tapi tiba-tiba lampu ruangan berkedip, dan suaranya seperti gesekan kain terdengar di belakangnya. Laras menoleh cepat. Kain kafan itu bergoyang pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Hatinya hampir berhenti berdetak. Ia ingin lari, tapi kakinya tak mau digerakkan. Udara mendadak dingin. Nafasnya terasa berat, dan saat itulah ia mendengar suara pelan, sangat pelan, nyaris, seperti bisikan. "Jangan takut, aku cuma ingin pamit." Seketika darahnya membeku. Ia menatap kain kafan itu, dan untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu. Wajah pucat dengan senyum samar, seolah memandangnya dari balik lipatan kain putih. Laras menjerit tertahan dan mundur menabrak meja. Lampu ruangan padam total. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, bercampur dengan detak jantungnya sendiri. Dalam kegelapan, Laras memegang senter kecil dari sakunya. Saat cahaya senter menyorot ke arah meja, semua jenazah masih dalam posisi semula, tak ada yang berubah. Tapi lantai di dekat pintu kini basah, seperti baru saja dilalui seseorang. Ia tidak tidur malam itu, duduk di kursi ruang perawat. Laras menatap pintu ruang jenazah dengan mata terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah lelaki tadi muncul di pikirannya. Tatapannya tidak menyeramkan, justru lembut, menenangkan. Tapi di baliknya ada kesedihan yang sulit dijelaskan. Pagi harinya, saat pergantian shift, perawat jaga yang baru datang menatap Laras dengan heran. "Mbak Laras, kamu gak pulang? Dari semalam di sini terus." Laras mengangguk pelan. "Iya, cuma belum sempat tidur." Perawat itu membuka buku laporan. "Oh ya, semalam kamu sempat lihat siapa-siapa di ruang jenazah?" Laras menatapnya.
Kenapa tanya begitu? Perawat itu menelan ludah. Soalnya aneh. Jenazah atas nama Atma Prasetyo yang semalam kamu tulis itu hilang, Mbak. Kulkasnya kosong. Wajah Laras langsung pucat. Tangannya gemetar saat meraih buku laporan dan memastikan. Memang benar, catatan pasien masih ada, tapi tubuhnya tak ditemukan dimanapun. Sudah dicari? Tanya Laras lirih. Sudah, semua petugas bantu cari sampai ke halaman belakang. Tapi anehnya, gak ada jejak darah, gak ada tanda pintu terbuka secara paksa. Seolah-olah jenazah itu jalan sendiri keluar. Laras terdiam. Hujan di luar berhenti, tapi tubuhnya justru menggigil. Sore harinya, saat ia berjalan ke arah parkiran untuk pulang, langkahnya berhenti di lorong belakang rumah sakit. Dari jendela kecil ruang jenazah, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dalam. Lelaki itu, kemeja putih yang sama, rambut basah, tatapan lembut yang sama. Ia menatap Laras dari balik kaca. Ia tersenyum. Laras hampir tak bisa bernafas. Ketika ia melangkah mendekat, bayangan itu memudar pelan-pelan, meninggalkan bekas uap di kaca dengan tulisan samar. Terima kasih sudah menulis namaku. Sejak malam itu, Laras tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali hujan turun, ia mencium aroma melati dari ruang jenazah. Setiap kali lewat lorong sepi, ia mendengar langkah kaki pelan mengikutinya. Dan setiap kali ia menatap kaca, bayangan itu selalu ada di belakangnya, tersenyum tenang, seolah ingin mengucapkan selamat malam. Namun anehnya, Laras tidak lagi merasa ketakutan. Ada sesuatu dalam kehadiran Atma yang terasa damai. Seolah arwah itu tidak datang untuk menakuti, tapi untuk menemani. Dan di malam-malam berikutnya, Laras akan tahu bahwa cinta kadang tidak mengenal batas antara hidup dan mati. Karena ada rindu yang bahkan kain kafan pun tak bisa mengubur selamanya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh bagi Laras. Entah sejak kapan, ruang jenazah tak lagi terasa menakutkan. Justru di sanalah ia merasa paling tenang. Setiap jaga malam, jam 12 lewat sedikit, Atma selalu muncul di kursi pojok, duduk diam, menunduk, lalu menatapnya perlahan dengan senyum samar yang membuat hati Laras bergetar tanpa alasan. Awalnya, Laras mencoba menganggap semua itu halusinasi karena kelelahan. Tapi semakin malam, semakin nyata semuanya terasa. Suara langkah kakinya di lantai, aroma melati yang khas, bahkan embun dingin yang selalu muncul di kaca ketika Atma ada di dekatnya. "Kenapa kamu di sini terus?" tanya Laras suatu malam. Suaranya pelan, ragu, tapi penuh keingintahuan. Ia berdiri di dekat lemari pendingin jenazah, menatap Atma yang duduk bersandar pada dinding. Atma menatapnya lama, matanya tenang, tapi dalam sekali. "Aku belum sempat berpamitan," katanya lirih. Suaranya terdengar berat, seolah menahan sesuatu. "Dan kamu, satu-satunya yang masih mengingatku." Laras terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia tak tahu kenapa. Tapi kalimat itu terasa begitu menyentuh hatinya, seperti ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Malam-malam berikutnya, mereka berbicara lebih lama. Kadang Laras menceritakan tentang keluarganya, tentang mimpinya menjadi dokter yang bisa menyembuhkan orang, dan tentang kesepian yang ia rasakan sejak ibunya meninggal tahun lalu. Atma mendengarkan, selalu dengan tatapan lembut yang menenangkan. "Kalau kamu bisa kembali hidup?" tanya Laras suatu malam sambil menatap bayangan di kaca. "Apa yang ingin paling kamu lakukan?" Atma tersenyum tipis. "Aku ingin memperbaiki semuanya dan menepati janji." "Janji?" Laras menoleh. "Janji apa?" Atma menatap lurus ke arah Laras, dan sejenak matanya terlihat basah. "Janji untuk melindungi seseorang, meski aku sudah mati."
Laras menelan ludah. Ia tidak tahu kenapa jantungnya berdetak begitu kencang saat mendengar kalimat itu. Ada sesuatu yang terasa hangat sekaligus mengerikan. Namun semakin sering ia bertemu Atma, semakin kuat pula rasa bersalah yang tumbuh di dalam dirinya. Ia mulai sering lupa makan, sering melamun, bahkan beberapa kali tertidur di kursi ruang jenazah tanpa sadar waktu sudah lewat subuh. Sampai akhirnya, Dr. Rendra, pembimbingnya yang terkenal disiplin, memperingatkannya. "Laras," katanya suatu pagi di ruang istirahat, "kamu kelihatan pucat sekali. Jangan terlalu sering di ruang jenazah. Di sana ada sesuatu yang tidak wajar." Laras mencoba tersenyum. "Saya baik-baik saja, Dok. Mungkin hanya kurang tidur." Dr. Rendra menatapnya tajam. "Saya serius. Ada alasan kenapa petugas jaga malam di ruang jenazah sering diganti. Beberapa kali orang melihat seseorang duduk di kursi belakang, tapi saat diperiksa tidak ada siapapun." Wajah Laras menegang. Ia pura-pura tertawa kecil, tapi di dalam hatinya rasa takut mulai tumbuh. Malam itu, saat Laras kembali berjaga, ruang jenazah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus dari ventilasi, membawa aroma tanah basah yang samar. Ia melihat jam 23:58. 2 menit lagi seperti biasa. Dan benar saja, ketika jarum panjang menyentuh angka 12, lampu neon di sudut ruangan berkelap-kelip pelan. Lalu muncul suara langkah kaki dari arah lorong. Langkah berat, tapi berat. Seolah dari seseorang yang sudah lama terbiasa berjalan di antara kematian. Atma muncul seperti biasa, dengan kemeja putih lusuhnya dan senyum lembut yang menenangkan. Tapi malam itu, wajahnya tampak berbeda. Lebih pucat, matanya lebih sayu, dan kulit di lehernya tampak agak kebiruan, seperti bekas memar. Laras menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Kamu kelihatan lelah," katanya pelan. Atma tersenyum samar. "Aku tidak pernah lelah, Laras. Aku hanya makin sulit bertahan." "Maksudnya?" Atma menunduk, memejamkan mata sejenak. "Setiap malam aku datang ke sini, sebagian diriku hilang. Aku semakin jauh dari tempatku yang seharusnya." Laras terdiam. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Kalau begitu, kenapa kamu masih datang?" Atma menatapnya lama, sangat lama, hingga Laras merasa seolah waktu berhenti. "Karena aku belum bisa meninggalkan kamu." Hening. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara tetesan air dari atap bocor. Entah kenapa, kalimat itu membuat Laras ingin menangis. Ia tahu, di dunia nyata, pertemuan mereka tak seharusnya terjadi. Tapi hatinya menolak percaya bahwa cinta yang tulus harus berhenti hanya karena kematian. Sejak malam itu, hubungan mereka makin aneh. Laras mulai sering mendengar suara Atma di tempat lain, di ruang perawatan, di lorong kosong, bahkan di kamar kosnya. Kadang suaranya lembut, sekedar memanggil namanya. Kadang berat dan sedih, seolah menahan tangis. Suatu kali, saat Laras menatap cermin di kamar, ia melihat bayangan Atma berdiri di belakangnya. Tersenyum lembut, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Laras mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Ia menulis nama Atma di catatan tugas, menggambar wajahnya di tepi kertas laporan, bahkan memanggil namanya dalam mimpi. Malam itu, Laras duduk di ruang jenazah lebih lama dari biasanya. Ia menatap papan nama pasien di dinding, deretan nama orang yang sudah tak bernyawa. Salah satunya masih tertulis jelas, Atma Prasetyo, meninggal pukul 23:47.
Ia menyentuh tulisan itu dengan ujung jarinya dan tiba-tiba lampu neon di atasnya berkedip keras, lalu padam sesaat. Dalam gelap, Laras mendengar bisikan lirih. "Jangan tangisi aku, Laras." Ia terlonjak, jantungnya berdetak cepat. "Atma?" Tak ada jawaban. Tapi saat lampu kembali menyala, ia melihat sesuatu di lantai. Sebangkai bunga melati basah, segar, seperti baru dipetik dari tanah. Laras memungut bunga itu perlahan. Aromanya sama persis seperti aroma tubuh Atma setiap kali ia muncul. Ia menggenggam bunga itu kuat-kuat dan entah kenapa air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Beberapa menit kemudian, suara pintu ruang jenazah berderit pelan. Laras menoleh, dan di sanalah berdiri Dr. Rendra. Wajahnya tampak serius. "Laras, kamu di sini lagi?" Suaranya datar. "Maaf dok, saya cuma..." Namun kalimatnya terhenti ketika ia melihat ekspresi Dr. Rendra yang berubah. Lelaki itu menatap ke arah kursi pojok tempat Atma biasa duduk dan wajahnya seketika pucat. Kamu lihat juga?" tanya Laras pelan. Dr. Rendra menatapnya lama, lalu mundur setapak. "Laras, siapa yang kamu ajak bicara barusan?" Laras menoleh cepat. Kursi itu kosong. Tak ada siapapun, hanya udara dingin yang menampar kulitnya. "Dia tadi di situ, dok," bisik Laras gemetar. "Atma, dia baru saja di sini." Dr. Rendra menatapnya lama, nafasnya berat. "Laras, kamu dengarkan saya baik-baik. Pasien bernama Atma Prasetyo meninggal bukan karena gagal napas, tapi karena kecelakaan. Mobilnya tabrakan, dan kamu salah satu dokter magang yang waktu itu ikut menanganinya, kan?" Wajah Laras menegang. Ia mencoba mengingat. Ada potongan memori yang samar, darah, suara sirine, dan seseorang yang menggenggam tangannya sambil berbisik pelan, "Jangan tinggalkan aku." Air mata Laras jatuh perlahan. Ia terdiam, tapi jantungnya berdetak makin keras. Malam itu, setelah Dr. Rendra pergi, Laras duduk sendirian di ruang jenazah. Angin malam menelusup lewat jendela kecil, membuat tirai bergetar. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba suara itu terdengar lagi, pelan, seperti dari balik ruangan pendingin. "Laras." Ia menoleh cepat, suaranya bergetar. "Atma?" Dari celah kecil di antara dua lemari pendingin, terlihat bayangan samar tubuh seseorang berdiri diam menatapnya. Perlahan bayangan itu mendekat, langkah demi langkah, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Laras mundur, nafasnya berat, tapi sebelum sempat bicara, Atma mengangkat tangannya dan menyentuh pipinya dengan lembut. Sentuhan itu dingin, tapi entah kenapa terasa sangat familiar. "Kalau cinta itu tulus," katanya pelan, "kamu percaya kan bisa menembus kematian?" Laras menatapnya, air matanya menetes tanpa suara. "Aku percaya." Atma tersenyum sendu. "Kalau begitu, jangan benci aku kalau suatu hari kamu tahu semuanya." Begitu kalimat itu selesai, seluruh lampu ruangan jenazah padam serentak. Kegelapan menelan segalanya, dan dari kegelapan itu hanya suara Atma yang tersisa. Lembut, namun membuat bulu kuduk berdiri. "Karena kematianku bukan kecelakaan, Laras. Itu pilihan." Malam ke-17 jaga malam. Hujan turun lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini terasa lebih berat, lebih muram. Petir sesekali menyambar, cahayanya memantul di jendela kaca ruang jenazah yang berembun. Laras masuk pelan, membawa map laporan di tangannya. Tapi langkahnya terhenti begitu pandangannya menangkap sesuatu yang tak seharusnya. Meja
Di tengah ruangan kosong, kain kafan yang semula rapi kini terurai. Sebagian jatuh ke lantai, seperti ada yang baru saja duduk di sana lalu menghilang. Lembar laporan pasien yang biasanya tertata pun lenyap. Laras menatap sekeliling dengan dada berdebar. Siapa yang menyentuh ini? Gumamnya lirih. Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang mengetuk-ngetuk atap dan dengung mesin pendingin yang terdengar seperti nafas panjang seseorang di ruangan sempit. Ia menunduk, mengambil kain kafan itu, tapi sebelum sempat melipatnya, terdengar langkah kaki pelan dari arah belakang tirai logam. Suara itu mendekat, berat tapi lembut. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai yang dingin. Laras menegakkan tubuh, matanya menatap tirai itu dengan nafas tertahan. Dan dari balik bayangan, sosok Atma muncul, pelan, seolah muncul dari udara. Malam ini, Atma tampak berbeda. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, matanya sayu, bibirnya membiru samar, dan di sekitar leher terlihat bekas garis keunguan, seperti bekas tekanan. Laras menatapnya lama. Jantungnya berdetak kencang, tapi tidak tahu kenapa ia tidak lari. "Kamu kenapa kelihatan sedih?" tanyanya pelan. Atma tidak langsung menjawab. Ia berdiri menatap meja kosong, lalu memejamkan mata sesaat. Ketika ia membuka mata lagi, pandangannya tajam, tapi bukan marah, lebih seperti seseorang yang menyimpan duka terlalu lama. "Kamu tahu kenapa aku di sini kan?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Laras menggeleng perlahan. Air matanya mengalir tanpa alasan. Entah karena rasa takut atau karena dalam tatapan mata Atma, ia merasakan beban yang terlalu berat untuk dimengerti. Atma mendekat selangkah demi selangkah, lalu berhenti tepat di depannya. "Kamu yang memegang suntikan terakhir itu, Laras. Kamu yang salah menghitung dosisku malam itu." Dunia Laras ketika berhenti berputar. Tangannya gemetar, matanya membesar. Ia ingin bicara tapi lidahnya kaku. Ingatan itu datang tiba-tiba, seperti pintu lama yang didobrak dari dalam pikirannya. Malam itu, ruangan gawat darurat penuh sesak. Seseorang pasien muda dengan wajah pucat dan nafas tersengal terbaring di ranjang. Ia memohon agar diberi obat penenang. Laras, dalam kepanikan, mencatat dosis dengan terburu-buru. Ia ingat betul bagaimana lelaki itu memegang tangannya dan berbisik pelan, "Tolong, jangan biarkan aku pergi." Dan setelah ia menyuntikkan cairan itu, monitor detak jantung berhenti bergerak. Garis lurus, panjang, diikuti bunyi "tit" yang masih terngiang sampai kini. Laras menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. "Tidak, aku tidak tahu itu kamu. Aku tidak tahu." Atma menatapnya lembut. "Aku tahu kamu tidak bermaksud. Aku melihatnya. Bahkan saat nafasku terhenti, kamu panik, kamu menangis sambil memanggil namaku. Tapi semua sudah terlambat." Laras menangis keras. "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu, Atma." Atma tersenyum pelan, senyum yang tidak menyalahkan, tapi justru menenangkan. "Aku tidak datang untuk menuntut. Aku datang karena aku belum ikhlas. Aku belum bisa pergi karena hatiku masih tertinggal di sini. Bukan karena marah, tapi karena aku masih mencintaimu." Kata-kata itu membuat lutut Laras melemas. Ia berlutut di lantai dingin, air matanya jatuh satu-satu di atas ubin. "Kenapa kamu masih di sini kalau kamu sudah tahu semuanya?" Atma berjongkok di hadapannya. Ia mengangkat wajah Laras perlahan dengan ujung jarinya. Sentuhannya dingin, tapi lembut seperti dulu. "Karena aku ingin kamu bahagia, bahkan kalau aku harus lenyap untuk selamanya."
Laras menatapnya, pandangannya kabur oleh air mata. Tapi aku tidak bisa bahagia kalau tahu kamu masih di sini karena aku. Ia menunduk, suaranya bergetar. Aku juga mencintaimu. Atma menutup matanya pelan, seolah ia sudah lama menunggu kata itu. Tapi bukannya bahagia, wajahnya justru terlihat lebih muram. Laras, kamu tidak boleh mencintaiku, karena cintamu akan membuatku terperangkap di sini lebih lama. Laras memegang tangannya kuat-kuat, seolah takut kehilangan. Aku tidak peduli, aku cuma ingin kamu tetap di sini, aku tidak mau sendirian lagi. Lampu ruang jenazah tiba-tiba berkedip. Udara berubah dingin. Dari arah meja, kain kafan yang tadi dilipat bergerak sendiri, perlahan-lahan menyingkap, seperti ada sesuatu di bawahnya yang mencoba keluar. Laras menoleh dengan nafas terengah, tapi Atma hanya menatap ke arah meja dengan pandangan kosong. Kamu masih ingat malam itu? Bisik Atma pelan. Waktu kamu bilang kamu takut kehilangan siapapun lagi. Laras mengangguk, bibirnya gemetar. Iya, aku dengar itu Laras. Bahkan setelah tubuhku dingin, aku masih dengar suaramu memohon aku bangun. Itulah kenapa aku tidak bisa pergi. Aku masih di sini karena hatimu memanggilku. Laras memejamkan mata. Air matanya semakin deras. Lalu aku harus bagaimana? Lepaskan aku, kata Atma lirih. Kamu harus belajar memaafkan dirimu sendiri, karena aku sudah memaafkanmu sejak malam itu. Hening panjang mengisi ruangan. Suara hujan perlahan mereda, berganti suara petir yang jauh di kejauhan. Laras menatap Atma lama sekali, seolah ingin mengingat setiap detail wajahnya. Kalau aku lepaskan kamu, suaranya bergetar. Apa kamu akan hilang? Atma menunduk. Aku tidak akan benar-benar hilang. Aku akan tetap di dalam kenangan, di tempat yang lebih tenang. Tapi kamu harus hidup, Laras. Karena aku tidak sempat. Tiba-tiba lampu berkedip lagi, lebih keras dari sebelumnya. Dan udara di ruangan itu menjadi sangat dingin hingga nafas Laras berubah menjadi uap putih. Dari meja, kain kafan itu bergeser lagi, dan di atasnya, dengan darah tipis yang entah dari mana, muncul tulisan samar. Maafkan aku, Laras. Laras menatapnya dengan mata membesar. Atma. Tapi Atma hanya tersenyum, perlahan tubuhnya mulai pudar. Semakin lama semakin transparan, seperti kabut yang ditiup angin. Tidak, jangan pergi. Laras menjerit. Berusaha meraih tangannya, tapi yang ia genggam hanya udara dingin. Atma menatapnya terakhir kali. Aku tidak benar-benar pergi. Aku hanya pulang. Terima kasih, karena sudah mengingatku. Dan seketika tubuhnya hilang. Lampu neon padam, hanya tersisa satu lilin kecil di sudut ruangan yang entah sejak kapan menyala. Api lilin itu bergoyang pelan, menyorot wajah Laras yang kini basah oleh air mata. Ia menatap meja tempat tulisan darah itu berada. Tapi kini tulisan itu pun lenyap, hanya kain putih yang terlipat rapi, seolah tak pernah disentuh siapapun. Laras terduduk lama di lantai, memeluk dirinya sendiri. Dadanya sakit, tapi di balik sakit itu ada sesuatu yang aneh, rasa damai yang belum pernah ia rasakan sejak kematian Atma. Namun, saat ia hendak pergi, tiba-tiba sesuatu menarik ujung jasnya dari belakang. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi di lantai, di dekat kakinya, ada benda kecil. Sebuah kalung sederhana dengan liontin kaca berisi serpihan bunga melati kering. Laras memungutnya dengan tangan gemetar. Itu kalung yang sama yang pernah dilihatnya di leher Atma pada malam pertama mereka bertemu di ruang jenazah. Saat ia menggenggamnya, sekelebat bayangan muncul di kaca lemari pendingin. Atma berdiri di sana, tersenyum tenang, lalu perlahan memejamkan mata dan menghilang, meninggalkan jejak kabut putih tipis. Laras memejamkan matanya, menahan isak.
Selamat jalan, Atma. Namun sebelum ia sempat keluar dari ruangan, lampu di atasnya menyala lagi dengan suara klik yang aneh, seperti seseorang sengaja menyalakannya. Dan dari speaker kecil di pojok ruangan, suara rekaman lama terdengar samar, bergetar, dan berbisik seperti kaset usang. Suara itu milik Atma, pelan tapi jelas. Kalau kamu mendengar ini, berarti aku benar-benar sudah pergi. Jangan salahkan dirimu lagi, Laras. Aku hanya ingin bilang, aku jatuh cinta padamu, bahkan sebelum kematianku. Air mata Laras jatuh lagi, tapi kali ini tersenyum. Namun, dari balik pantulan cahaya kaca di ruang jenazah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Bayangan dirinya berdiri berdua. Di sampingnya, Atma tersenyum memegang tangan kirinya. Padahal ruangan itu kosong. Dan sebelum layar gelap, hanya satu kalimat bergema pelan di dalam pikirannya. Kalimat yang akan terus menghantuinya sepanjang hidup. Cinta tidak mati, Laras. Ia hanya menunggu di balik kain kafan. Sejak malam itu, Atma tak pernah muncul lagi. Ruang jenazah yang biasanya Laras anggap sunyi kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bayangan samar di kaca, bahkan aroma melati yang dulu sering muncul entah dari mana, kini benar-benar hilang. Tapi yang paling menyakitkan bukan karena sosok itu menghilang, melainkan karena Laras merasa kehilangan seseorang yang pernah membuatnya merasa hidup di tempat kematian. Setiap kali ia melewati lorong rumah sakit, matanya tak pernah bisa lepas dari ruang jenazah. Dari luar, ruangan itu tampak biasa, hanya cahaya redup dan suara tetesan air dari pipa tua. Tapi bagi Laras, tempat itu menyimpan kenangan paling aneh sekaligus paling indah dalam hidupnya. Kadang ia berharap Atma akan muncul lagi, sekedar tersenyum lembut dari balik tirai, atau sekedar berkata pelan, "Jaga dirimu, Laras." Tapi malam-malamnya berlalu sunyi, seolah dunia gaib yang pernah ia sentuh kini benar-benar menutup pintunya. Beberapa minggu kemudian, Laras akhirnya menyerah. Ia memutuskan untuk mengajukan cuti. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu, dan setiap kali ia menulis laporan pasien baru, tangannya bergetar tanpa sebab. Dr. Rendra memandangnya dengan prihatin. "Kamu masih memikirkan kejadian itu ya?" tanya beliau suatu sore di ruang administrasi. Laras hanya diam, menunduk, tak sanggup menjawab. Ia takut kalau ia berbicara, air matanya akan jatuh di depan semua orang. "Ambil saja waktu untuk istirahat," lanjut Dr. Rendra lembut. "Kadang, ada hal-hal di dunia ini yang tak perlu kamu pahami sepenuhnya. Cukup kamu doakan dan lepaskan." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Laras sampai malam tiba. Sebelum benar-benar pergi dari rumah sakit, ia memutuskan untuk kembali ke ruang jenazah satu kali terakhir. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara. Udara malam itu terasa dingin menggigit. Lampu ruangan berkelap-kelip seolah menolak menyala sempurna. Laras berdiri di ambang pintu, memandangi meja logam yang dulu menjadi saksi pertemuannya dengan Atma. Kain kafan putih masih rapi di atasnya, seakan menunggu sesuatu. Ia menarik nafas dalam lalu melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat. Bau formalin yang biasanya membuatnya mual kini justru membuatnya tenang, karena bau itu mengingatkan pada sosok yang ia rindukan. Di sudut ruangan, laci penyimpanan arsip terlihat sedikit terbuka. Entah kenapa, Laras merasa dorongan aneh untuk mendekat. Tangannya gemetar saat ia menarik laci itu keluar. Di dalamnya tersusun puluhan berkas kematian, kaku, dingin, dan tak bernyawa. Ia mencari nama itu, Atma Prasetyo. Ketika akhirnya menemukannya, jantungnya berdetak cepat. Ia membuka map berwarna coklat itu, dan di sana tertera jelas nama Atma Prasetyo, tanggal meninggal, dan waktu meninggal 23:47. Penyebab kematian
kesalahan prosedur medis. Koas penanggung jawab, Laras Ayu Ramadhani. Tangannya bergetar. Ia membaca baris itu berulang-ulang, seolah tak percaya bahwa namanya sendiri tercantum di bawah penyebab kematian seseorang yang kini menghantuinya dengan cinta. Air matanya jatuh menetes di atas kertas, tapi sesuatu membuatnya berhenti. Ada selembar kertas lain terselip di belakang dokumen itu. Kertas lusuh, berbau tanah dan melati. Tulisannya di atasnya miring, tak rapi, seperti dibuat dengan tergesa-gesa. Dengan tangan gemetar, Laras membuka dan membacanya pelan. Terima kasih sudah menemani malam-malam sepi di antara jasad-jasad dingin. Kini aku bisa pergi dengan tenang. Jangan menangis lagi, Laras. Aku ada di setiap doa yang kamu bisikkan. Air matanya jatuh makin deras. Ia meramas kertas itu, memeluknya di dada, seolah takut kehilangan sesuatu yang terakhir dari Atma. Hujan tiba-tiba turun di luar jendela. Deras, menagrap atap rumah sakit dengan suara bergemuruh. Di sela-sela suara hujan, aroma melati samar-samar muncul kembali. Laras mendongak. Hatinya bergetar. Atma, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Saat itu juga lampu ruang jenazah berkedip 2 kali, lalu mati total. Laras membeku dalam gelap. Tapi di kaca besar yang memantulkan cahaya redup dari luar, ia melihatnya. Sosok Atma berdiri di belakangnya. Tidak seperti sebelumnya. Kini wajahnya tampak damai. Senyum lembutnya menenangkan. Kamu tidak salah, Laras. Suaranya bergema pelan, seolah datang dari dalam dada sendiri. Aku memang ditakdirkan berhenti malam itu. Kamu hanya perantara. Jangan biarkan rasa bersalahmu mengikatku di sini. Laras memutar badannya cepat, berharap bisa melihat sosok itu lebih dekat. Tapi tak ada siapapun. Hanya udara dingin dan suara hujan di luar. Namun dia tahu, Atma benar-benar ada tadi. Ia merasakan sentuhan hangat di pundaknya, meski hanya sesaat. Ia menunduk, terisak, lalu tersenyum samar di tengah air mata. Aku mencintaimu, Atma, bisiknya pelan. Meski dunia, kina, tidak sama lagi. Cahaya lampu tiba-tiba kembali menyala. Ruangan itu kembali terang. Tapi sesuatu berubah. Di atas meja logam, di atas kain kafan yang putih, ada setangkai bunga melati segar, basah, seolah baru saja dipetik dari taman. Laras mendekat perlahan, menyentuh bunga itu dengan lembut, dingin tapi harum. Di bawah bunga ada tulisan kecil di potongan kertas yang belum sempat ia lihat sebelumnya. Tunggu aku di kehidupan berikutnya. Dadanya terasa sesak. Ia menutup mata, membiarkan air mata terakhir mengalir. Di pantulan kaca, ia kembali melihat bayangan samar Atma tersenyum lembut sebelum perlahan memudar, seperti kabut yang hilang di telan cahaya pagi. Tidak ada rasa takut kali ini, hanya hangat yang mengalir perlahan, memenuhi setiap ruang hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ruang jenazah terasa hidup, tidak lagi menyeramkan, tidak lagi sunyi. Laras duduk lama di kursi tempat Atma dulu biasa muncul. Ia menatap sekeliling lalu tersenyum. Kau tahu, Atma, katanya pelan, cinta ini tidak berhenti di sini. Kau boleh pergi, tapi rasa ini tidak akan mati. Hujan di luar mulai reda. Dari jendela, cahaya kilat terakhir menerangi langit Sembada. Seperti salam perpisahan dari langit untuk 2 jiwa yang sempat bersinggungan di antara kematian. Laras berdiri, menatap meja itu sekali lagi, lalu perlahan keluar dengan langkah ringan. Saat pintu tertutup, suara kecil terdengar dari dalam ruangan, seperti bisikan lembut yang menembus udara. Selamat tinggal, Laras. Laras berhenti sejenak di lorong, menoleh ke belakang, dan tersenyum dengan mata basah. Selamat jalan, Atma. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati terakhir keluar dari ruang jenazah. Dan malam itu, cinta yang lahir di antara kain kafan akhirnya menemukan tempatnya.
bukan di dunia yang hidup, bukan pula di alam kematian, tapi di ruangan sunyi antara keduanya, tempat dua hati yang saling mencintai, saling mengucap selamat tinggal dengan tenang.